Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang bagaimana orang-orang melihat diri kamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya, jadi kapan saja kamu menonton readingan ini. Kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Five of Swords, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu King of Cups, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Queen of Swords. Orang-orang melihat kamu sebagai seseorang yang egois dan ingin menang sendiri. Belum apa-apa kamu sudah dihakimi saja ya. Sepertinya yang melihat kamu sebagai seseorang yang egois ini adalah seseorang yang mungkin pernah atau sedang berkonflik dengan kamu saat ini. Dia merasa jika kamu selalu bertindak demi kepentingan terbaik diri kamu sendiri tanpa mementingkan hal lainnya. Atau dengan kata lain kamu dianggap tidak mau mengalah dan keras kepala. Kamu dianggap sebagai seseorang yang tidak akan pernah diam dan akan terus mengambil sikap bersiap untuk menghadapi perselisihan apapun yang sekiranya ada menghampiri kamu. Seseorang yang berjiwa perang yang tidak pernah mundur dari konflik atau perselisihan apapun dan selalu siap membela diri kamu sendiri, tidak peduli siapa yang menjadi lawanmu. Kamu seseorang yang dilihat sebagai pribadi yang akan dengan gigihnya memenangkan pertandingan dengan cara apapun. Jadi kalau berkonflik dengan seseorang, kamu cenderung akan fokus mencari kemenangan diri kamu dan bukan pada penyelesaian konfliknya. Katanya kamu seperti itu. Orang-orang melihat kamu sebagai seseorang yang memiliki pendirian yang teguh dan sangat memegang prinsip moral yang kamu punya. Kamu adalah orang yang menolak keras mengikuti rencana yang tidak etis. Misalnya, dalam pekerjaan, ada atasan atau rekan kerja kamu yang mengajak kamu untuk berbohong atau melakukan hal yang curang demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi di sini, kamu tidak pernah mengiyakan ajakan mereka tersebut. Kamu menolak dan lebih memilih untuk tetap hidup di jalan yang benar. Walau mungkin hasilnya tidak sebesar jika kamu melakukan kecurangan bersama mereka. Tapi setidaknya, kamu tidak malu dengan dirimu sendiri karena berani melakukan kecurangan tersebut. Orang melihat kamu sebagai seseorang yang apa-apa harus seimbang. Kamu tidak pernah mau berada di dalam situasi yang tidak seimbang. Misalnya di dalam hubungan, kamu selalu menginginkan hubungan yang dua arah. Kamu tidak mau jika hanya salah satu saja yang mendapatkan kesenangan atau kekuasaan di dalam hubungan itu, sedangkan yang lainnya tidak. Kamu maunya hubungan itu bisa dinikmati oleh keduanya, dan bisa menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk ditempati keduanya. Sebenarnya ini tidak salah, karena hubungan memang seharusnya imbang dan setara. Tapi karena mungkin seseorang ini adalah sosok yang sangat dominan yang selalu ingin mendominasi di dalam hubungan, sehingga menganggap keinginan kamu untuk menyetarakan kedudukan di antara kamu dan dia jadi terasa seperti ancaman untuknya. Terasa seperti kamu selalu mencari-cari permasalahan saja setiap harinya di dalam hubungan, yang padahal maksud kamu itu tidak seperti itu. Kamu hanya ingin hubungan di antara kamu dan seseorang ini berjalan dengan lebih baik dan nyaman lagi untuk kalian berdua. Karena kalian sama-sama memiliki porsi peran yang sama di dalamnya. Orang-orang melihat kamu sebagai seseorang yang sukses, seseorang yang sudah sangat mapan dalam finansialnya. Dan beberapa ada yang merasa jika kesuksesan kamu itu membawa kerugian bagi orang lain. Entah apa maksudnya, namun di sini ada yang mengatakan jika karena kesuksesan itu, kamu jadi orang yang sombong dan susah untuk didekati. Beberapa orang ada yang menilai kamu sebagai seseorang yang memberi batasan kepada orang lain sejak kamu mengalami kesuksesanmu dalam finansialmu. Ada orang melihat kamu sebagai seseorang yang bersinar. Jika kamu sedang berkonflik atau berjauhan dengan seseorang, sepertinya ada niatan dari seseorang ini ingin bergerak menuju ke arahmu. Dia ingin mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik yang ada di antara kalian. Bahkan beberapa ada yang ingin mengajak kamu untuk berkolaborasi lagi dengan mereka. Mungkin nantinya dia akan meminta maaf kepada kamu dan menjelaskan semuanya kepada kamu. Lalu setelah situasi kembali membaik di antara kalian, barulah dia akan mengutarakan niatnya untuk mengajakmu untuk membangun hubungan lagi bersama dengannya. Bisa jadi dia adalah mantan kamu.
Atau jika bukan mantan, dia adalah seseorang yang pernah memiliki kedekatan yang cukup dekat dengan kamu, tapi tidak memiliki status spesial apapun di antara kalian. Orang melihat kamu sebagai seseorang yang saat ini mungkin sedang menghadapi kenyataan yang pahit pada hidupmu. Kamu sedang berada pada situasi kepedihan atau menyakitkan yang mungkin ada di dalam hidup kamu dan sedang struggle di dalamnya, sehingga menjadikan kamu sebagai seseorang yang lebih banyak diam dan tidak banyak untuk muncul dimanapun. Mungkin kamu biasanya orang yang aktif di sosial media atau lingkungan pertemanan kamu. Kamu sering memposting foto atau video kegiatan-kegiatan kamu, juga sering yang dimana terlihat dari aktivitas orang lain. Misalnya teman kamu memposting sedang jalan malam, nah di dalam foto atau video itu selalu ada kamu di sana. Jadi mereka bisa melihat kamu cukup aktif di dalam circle kamu. Dan mungkin beberapa waktu terakhir, kamu tidak seperti itu. Kamu jadi seseorang yang lebih tertutup dan jarang terlihat di sosial media manapun. Bahkan di lingkungan pertemanan yang biasanya kamu datangi pun kamu sudah jarang terlihat. Jadi mereka menyimpulkan jika kemungkinan saat ini kamu sedang berada dalam fase kehidupan yang tidak menyenangkan, sehingga kamu menarik diri dan mengambil jeda dari dunia yang biasa kamu tempati. Orang-orang melihat kamu. Beberapa ada yang melihat kamu sebagai pribadi yang polos dan mudah untuk dimanipulasi. Ada beberapa orang yang menyangkanya kamu adalah orang yang mudah untuk ditipu dan dimanfaatkan karena mungkin kamu terlalu baik dan menganggap semua orang itu baik, serta juga tidak tegaan kepada orang lain. Kamu seseorang yang dilihat sebagai pribadi yang selalu ingin membantu siapapun yang membutuhkan bantuanmu, tanpa kamu melihat lagi apakah orang ini benar-benar membutuhkan bantuan ataukah dia hanya ingin memanfaatkanmu saja. Dan makanya beberapa ada yang menganggap jika kamu sangat riskan untuk kena tipu. Beberapa karena hal ini juga ada yang menjadi khawatir terhadap kamu dan mungkin sering mewanti-wanti kamu untuk berhati-hati dan jangan mudah percaya kepada siapapun. Di sisi lain ada juga yang menganggap kamu sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan yang penuh dalam menghadapi atau memutuskan apapun yang menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada. Kamu seseorang yang selalu dianggap memiliki solusi yang bijak untuk keluar dari masalah tanpa harus merugikan orang lain. Kamu seseorang yang tenang dan penuh wibawa. Sehingga tidak heran jika banyak yang suka dan tertarik menjadi lebih dekat lagi dengan kamu. Kamu seseorang yang selalu memikirkan perasaan orang lain setiap kali kamu ingin mengambil keputusan. Kamu seseorang yang selalu mengambil keputusan dengan adil dan juga penuh empati kata mereka. Beberapa juga ada yang bilang kamu itu orang yang posesif dan agak protektif terhadap pasangan atau orang yang kamu cinta. Beberapa di antara kamu ada yang dilihat sebagai orang yang suka mengekang dan mengatur kehidupan orang lain. Misalnya, kamu punya pasangan, kamu bukan orang yang akan membebaskan pasangan kamu untuk main dengan bebasnya dengan lawan jenis. Bahkan mungkin beberapa ada yang cenderung tidak memperbolehkannya, karena kamu memiliki prinsip yang punya kamu tidak boleh didekati atau dimiliki oleh orang lain, dan jika masih bisa didekati dan dimiliki oleh orang lain berarti itu sudah bukan menjadi kepunyaanku. Seperti itu kira-kira mereka menggambarkan sosok kamu. Dan yang terakhir kamu dilihat sebagai seseorang yang pintar dalam mengendalikan diri kamu. Kamu dianggap sebagai seseorang yang tidak mudah ditebak emosinya dan apa yang sedang kamu rasakan. Karena kamu selalu bisa mengendalikan diri kamu dengan baik, bahkan di kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Misalnya kamu sedang beradu argumen dengan orang lain, kecenderungan orang yang sedang beradu argumen adalah dia pasti akan mudah tersulut emosi dan menjadi berapi-api. Tetapi karena kamu pintar dalam mengendalikan diri kamu jadi kamu pun melakukannya tidak dengan berapi-api dan cenderung malah lebih tenang dan santai. Tapi di balik sikap tenang dan santainya kamu memiliki banyak kata-kata yang bisa mematahkan pendapat atau argumen dari orang atau partner yang sedang beradu argumen dengan kamu dan berakhir dengan kamu yang memenangkan perselisihan tersebut. Kamu dilihat sebagai orang yang memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan kuda, ikan, awan, langit, gunung, burung, pelangi, laut, kapal, kristal, kupu-kupu, dan mahkota. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna biru, abu-abu, putih, merah, hijau, dan kuning. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio macan, kuda, kambing, kelinci, ular, kerbau, babi, dan naga. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Mama, Gajah, Fanta, Indonesia, Queen, Delta, Tikus, Bromo, Charlie, Udang, Sierra, Eko, Oscar, Juliet, Win-Win, Alpha, Victoria, Kilo, dan Romeo. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Aquarius, Pisces, Sagittarius, Taurus, Virgo, Gemini, Capricorn, Cancer, Libra, dan Scorpio. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.